Selamat datang para pelestari atau pandemen budaya Jawa. Perkenalkan, nama saya Revandra Dwi Kurniawan dari Prodi Pendidikan Bahasa Daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan sharing tentang aksara Jawa. Nah, apa tuh aksara Jawa itu sendiri? Jadi aksara Jawa merupakan huruf atau aksara Jawa asli dari suku Jawa atau masyarakat Jawa. Nah, aksara Jawa itu sendiri terdiri dari 20 huruf, yaitu Hono Coroko, Doto Sawala, Podo Jayanya Mogo Bodongo. Masing-masing huruf memiliki pasangan. Nah, seperti ini pasangan dari masing-masing huruf. Pasangan itu digunakan saat apa? Nanti kita bahas. Selain pasangan, aksara Jawa memiliki sandangan. Nah, sandangan nanti jika kita bahas secara dalam mempelajari aksara Jawa ini, bagi pemula minimal mengerti paham tentang itu tadi. Yang pertama yaitu aksara Jawa sendiri terdiri 20 huruf atau yang biasa disebut aksara legena, kemudian pasangannya dan sandangan minimal 3. Jika sudah menguasai, kemudian meningkat ke taraf atau tingkat lanjut, yaitu ada angka Jawa, aksara murda atau aksara murda, aksara swara, dan aksara reka. Teman-teman, sebelum kita belajar aksara Jawa ini, perlu kita tahu bahwa aksara Jawa atau aksara Jawa bersifat silabik. Jadi setiap aksara itu terdiri dari satu suku kata, seperti halnya aksara atau huruf Arab. Nah, mari kita perhatikan ya. Nah, dari kiri ke kanan, ini adalah gotro pertama dari aksara Jawa. Hono coroko. Hono coroko. Kemudian do to sawala. Do to sawala. Nah, bawahnya podo jayanya dan mogo bodongo. Nah, itu perlu kita cermati teman-teman. Di sini ada 2 aksara yang hampir sama bunyinya, tetapi sebenarnya sangat fatal sekali kalau tidak bisa membedakan, yaitu antara do sama do. Jika do ini sifatnya empuk do. Jika do itu keras, tandanya ada hanya do dan do. Kemudian aksara to dengan to dan to dapat kita bedakan dari wedi dengan wedi. Beda. Kalau wedi itu pasir, kalau wedi takut. Hanya beda satu aksara saja, memiliki arti yang berbeda. Kemudian batuk sama batuk. Batuk artinya batuk ya. Batuk itu ya batuk. Nah, dalam menghafalkan aksara Jawa, urut-urutannya bisa dilakukan seperti lagunya Mas Didi Kempot. Hono coroko, doto sawala, podo jayanya,
Moga botongo. Kita ulangi lagi. Pertama kita menghafalkan urut-urutan dari aksara Jawa. Kita menggunakan lagunya Mas Didi Kempot. Hono coroko data sawala padha jayanya moga botongo. Nah, jadi teman-teman, untuk pemula kita lebih dahulu menghafalkan urut-urutan dari aksara Jawa. Jika sudah hafal urut-urutannya, kita kemudian menghafalkan aksaranya satu per satu. Teman-teman, untuk memahami dan menghafalkan setiap huruf dari aksara Jawa ini perlu waktu yang cukup lumayan. Karena apa? Karena untuk pemula yang sama sekali belum pernah melihat atau mungkin pernah melihat tapi tidak memperhatikan, ya agak sulit. Karena itu perlu belajar dan pembiasaan, belajar dengan terus-menerus, konsisten. Maka dari itu, untuk menghafalkan aksara Jawa mungkin bisa teman-teman lakukan di rumah. Untuk kali ini saya akan melanjutkan mengenali pasangan aksara Jawa. Teman-teman, pasangan digunakan ketika dalam kalimat atau kata terdapat huruf mati atau sigek. Jadi setelah huruf sigek itu dipakailah pasangan. Contohnya atau tuladanipun mukti. Nah, mukti itu setelah mo disuku mu, terus ko. Nah, ko ini kan mati, muk. Selanjutnya dipakailah pasangan to dengan wulu. Wulu itu untuk membuat vokal i. Jadilah tembung mukti. Nanti saya jelaskan dengan cara mempraktikkan secara tertulis. Nah, teman-teman, pasangan aksara Jawa ini bermacam-macam bentuknya dan posisinya. Ada yang sejajar dan ada yang di bawah. Nah, sejajar antara lain bisa kita hafalkan sopoho. Sopoho. Jadi sopoho niki ho sejajar, kemudian po sejajar, dan sopoho. Pasangan sopoho ini sejajar. Kemudian ada aksara yang di bawah dari aksara yang tidak mati atau aksara hidup, tetapi tidak sambung atau tidak gandeng. Antara lain pasangan co, pasangan ro, pasangan ko, pasangan do, pasangan to, pasangan lo, pasangan do, pasangan jo, pasangan yo, pasangan mo, go, bo, tongo. Semuanya berada di bawah aksara yang hidup. Nah, yang lain seperti no, kemudian wo, dan nyo ini sambung dengan aksara yang berfungsi sebagai huruf mati gandeng. Pasangan no, nyo, dan wo. Nanti kita coba kita aplikasikan ke dalam contoh kalimat atau tetembungan. Aksara Jawa ini untuk membentuk suatu kalimat juga membutuhkan sandangan. Nah, apa saja sandangan dalam aksara Jawa? Nah, yang pertama yaitu ada wulu. Wulu ini adalah bulatan kecil di atas huruf yang berfungsi memberikan rima atau vokal i. Contohnya, contohnya
aksara H diberi wulu, maka akan berbunyi hi. Aksara no diberi wulu, maka bunyinya ni. Aksara co diberi wulu, maka bunyinya ni. Ci. Dan seterusnya. Selanjutnya sandangan pepet yang berfungsi memberi vokal e. Contohnya, aksara H mendapat sandangan pepet, bunyinya menjadi H. Aksara no mendapat sandangan pepet, bunyinya menjadi ne. Secara keseluruhan sama, bunyinya akan berubah menjadi e. Henece, detese, pedeje. Tuh, untuk keseluruhan sama, kecuali aksara ro dan lo. Kenapa aksara ro dan lo kok tidak boleh dipepet? Nah, itu ada makna filosofinya. Aksara ro ini bagi orang Jawa mewakili rasa. Rasa kalau dipepet artinya yaitu rasanya dimatikan, rasanya dipepeti, rasanya dimatikan. Nah, orang Jawa itu dalam hidup prinsipnya ada 3. Ngolah rasa, ngolah raga, ngolah wirama. Jika ketiga ngolah itu tadi kurang, maka atau tidak lengkap, maka tidak akan mencapai kesempurnaan hidup. Karena secara umum dan yang utama, orang Jawa itu ngudi kasampurnaning urip. Tuh, jadi kalau aksara ro tidak boleh dipepeti. Lah, bagaimana kalau membuat aksara re? Aksara re dari aksara po diceret. Nanti saya berikan contoh. Nah, kemudian aksara lo, kenapa? Karena aksara lo mewakili laku. Bagi orang Jawa, aksara Jawa lo ini mewakili laku. Jadi lakune wong urip. Jadi lakunya orang hidup kalau dipepeti, kalau dimatikan, ya orang tersebut sudah finish tugasnya di dunia. Tegese sudah kembali ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi laku tidak boleh dipepeti. Si lakune dimatikan, tidak ada tujuan hidup. Tuh. Selanjutnya ada contohnya ho mendapat taling, bunyinya bisa he, bisa he. He. Aksara no mendapat sandangan taling, bunyinya bisa ne, bisa ne. Itu secara keseluruhan sama hukumnya. Kemudian ada taling tarung memberi vokal o. Jadi taling tarung ini fungsinya sebagai sandangan untuk memberi vokal o. Contohnya ho mendapat taling tarung. Nah, tadi sebelumnya ya, aksaranya berada di antara taling dan tarung. Taling yang ini, tarung yang seperti tingkat 2 ini. Nanti aksaranya di tengah-tengah. Tuh, bunyinya menjadi o. Ho no coroko doto solo udo joyo mogo mo. Begitu bunyinya. Kemudian ada sandangan layar yang berfungsi sebagai konsonan atau huruf mati R. Jadi kalau ada kata namanya babar, ya, yang terakhir menggunakan layar. Lebar, babar, tukar. Selanjutnya ada sandangan suku, berfungsi memberikan pengaruh atau vokal u. Contohnya
ha, ho. Pendapat suku bunyinya menjadi hu. Dan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada pengkal yang berfungsi untuk memberikan konsonan yo di antara vokal dan konsonan. Contohnya seperti kiai, sang hyang, kiai, dan lain-lain. Nah, ini ada sandangan cokro berfungsi untuk memberikan konsonan di antara vokal dan konsonan. Contohnya kro, kroso, kroso, perahu, prasojo. Nah, tuh. Nah, untuk konsonan di antara vokal dan konsonan tapi bunyinya yaitu cokro keret. Cokro keret ini hampir seperti cokro tetapi fungsinya khusus untuk contohnya kretek, serpek, kretek, serpek, greget, gitu. Nah, ini kelewatan. Ini ada cecak. Fungsinya untuk memberikan pengaruh eng tapi berfungsi pada akhir kata eng. Contohnya peteng, lawang, terus peteng, lawang, padang, itu wiknyan. Nah, itu fungsinya untuk akhiran yang berbunyi ho tapi mati, seperti obah, mamah, terus sebah. Itu. Dan sandangan yang terakhir yaitu pangkon. Fungsinya untuk mangku aksara supaya mati, atau fungsinya untuk panyigek. Di aksara yang dipangku akan mati atau berubah menjadi huruf mati atau konsonan. Nah, contohnya becak, terus cara penulisannya taling, kemudian aksara bo, aksara co, kemudian aksara ko di pangku. Di pangku ini posisinya sejajar dengan aksara, tetapi aksaranya berada di atasnya. Jadi itu sandangan, pasangan, dan aksara legena yang telah kita pelajari secara umum. Secara lebih spesifik, mari kita terapkan, kita implementasikan dalam kalimat atau ketembungan. Ketembungan ini ya kata-kata. Mari kita pelajari lagi lebih lanjut. Teman-teman, mari kita praktekkan atau kita implementasikan dari yang telah kita pelajari tadi, yaitu aksara legena, kemudian pasangan dan sandangan. Tapi untuk belajar, untuk pemula, terlebih dahulu kita menulis aksara ngelegena terlebih dahulu. Contohnya do, ro, so, mo. Terlebih dahulu perlu diketahui bahwa aksara Jawa ini bersifat scriptio continuo, yaitu cara menulisnya bersambung, tidak ada spasi, sama seperti huruf atau aksara Arab. Kemudian cara menulisnya gandul atau gantung garis, yang bermakna filosofi bahwa orang Jawa itu senantiasa gumantung marang Gusti atau gumantung marang pepestane Gusti. Gumantung itu tidak semata-mata hanya pasrah, itu tidak, tapi rumangsa kalau manusia itu selalu membutuhkan dan bergantung pada Gusti ini atau Tuhan. Doro songo,
Monggo bisa mengikuti dengan ngerepek atau melihat pepak mungkin atau buku tulisan yang dapat membantu dalam praktek menulis. Gantung nih. Ro so gini. Kalau saya senang menulis aksara Jawa ini yang miring, kemiringannya 45 derajat. Karena jika tulisan aksara Jawa miring sangat menguntungkan, terlihat lebih rapi gitu. Doro songo. Ini untuk pemula, jadi kalimatnya atau kata-katanya yang tidak mengandung pasangan atau sandangan, yang artinya ngelegeno. Do, ro, songo. Kemudian kita aplikasikan menggunakan sandangan wulu. I, siji, ji. Ini kita hapus ya, biar tidak merowel. Si, ji. Tuh. Kemudian yang mendapat sandangan suku, umpamanya tuku, buku. Caranya dari sini ya, biar agak cukup nanti untuk yang lain. To diberi suku. Nah, jadi suku ini panjangnya satu huruf, panjangnya sama hurufnya sama. Karena tidak sama. Kemudian lengkungannya kembali ke awal. Ada kalau membuat suku ada yang begini, namanya tun. Nah, ini tak benar. Yang benar yaitu harus sampai atas. Tuku, buku. Nah, begini. Suku. Semua. Kemudian apa contohnya? Sepet, nah nanti kita aplikasikan to mati, yaitu dengan cara di pangku. Jadi double ini aplikasi dari sandangan sepet dan pangku. Kita tulis huruf so, kita beri pepet di atasnya. Nah, ini to di pangku. Nah, pangku itu usahakan dari bawah, dari yang paling bawah. Jadi setiap aksara mempunyai batas atas yaitu garis, batas bawah itu ukurannya suku. Kalau kita beri suku kira-kira segini, untuk itu berarti pangkunya ya segini, setengah dari aksara. Jangan terlalu panjang, ini nggak benar. Setengah kayak nah gini namanya pangku. Cara bacanya ya se,
sepet sepeto dipangku jadi konsonan to, sepet. Dan ada taling berbunyi e atau e. Umpamanya lele, lele. Taling dulu, taling dulu, solo, le, tak ulang lagi karena sama. Lele. Sekarang yang e, apa yang e? Kita garis ya. Yang e, contohnya gareng. Nah, ini sudah pengaplikasian sandangan taling dan cecak. Cecak yaitu akhiran eng. Kita tulis aksara ga. Gareng. Gareng. Kita kasih cecak kecil saja, tidak usah panjang-panjang. Diusahakan jangan melebihi lebarnya aksara. Ada yang membuat cecak sampai gini, itu terlalu boros. Kecil saja, yang penting jelas. Gareng. Reng. Tadi saya jelaskan toh, kalau lo sama re itu nggak boleh dipepet. Jadi aksara lo dan ro itu nggak boleh dipepet. Kalau ro itu ada aksaranya sendiri, yaitu re itu po diceret, po diceret, ini namanya ceret. Nah, kalau lo itu lo di lelet, ngo dilelet, lo itu ngo dilelet, niki ngo iki lelet. Nah, bacanya le. Sepet tuku buku siji, yang belum taling tarung. Toko, toko cara menulisnya yaitu taling dulu, kemudian to, kemudian tarung, taling lagi, soroko, soroko, dan toko. Selanjutnya yaitu weknyan, yaitu memberikan fungsi huruf mati H. Contohnya itu sebah. Nah, penulisannya yaitu so dipepet se, bo, beri weknyan, weknyan. Nah, bah. Jadi paling atas itu gandul garis, bawahnya ya kira-kira garis yang paling bawah. Tuh, garis yang paling bawah itu ya ukurannya kita ketika di suku itu berapa. Nah, selanjutnya kita mengaplikasikan sandangan layar yang memberikan fungsi konsonan r pada akhir kata atau kalimat. Contohnya tukar, tukar, tukar padu. Jangan kalian babar, babar, babar layar. Oh, bubar, bubar, yang gampang, bubar. Bo di suku,
Go lagi di layar. Tidak usah panjang-panjang, tidak melebihi dari aksaranya sendiri. Kemudian cokro, contohnya prasojo. Rumusnya yaitu po layar sampai atas ya, layar itu pra so jo. Nah, ini. Dan ada retek mana ya tulisnya, di sini ya, ini aja retek. Ko agak kecil aja, ko dan cokro keret, kre to pepet go, maaf kurang gandul, go di pangku tak. Nah, sekarang pengaplikasian re dan le. Resik, resik, po diceret, re so wulu, po di pangku. Resik. Lemu, koyaku lemu. Ngo dilelet, maaf. Ngo dilelet, mo disuku, lemu. Jadi ini contoh pengaplikasian sandangan dan aksara ngelegeno jika kawuan sandangan. Selanjutnya mari kita aplikasikan aksara yang sudah ada pasangannya. Contohnya apa? Mukti. Jadi pasangan ini ciri-cirinya jika terdapat huruf mati dalam kalimat atau tembung atau kata. Dapat huruf mati maka kita menggunakan pasangan. Contohnya mukti, mukti. Nah, bagaimana trik atau cara menulisnya? Teorinya ada bagaimana? Itu pertama aksara mo disuku, kemudian aksara ko. Nah ini kan ini mati, yang ini kalau mati aksara selanjutnya ini toh menjadi pasangan yang mati toh, berarti aksaranya toh yang menduduki pasangan. Nah ini ada i, berarti diberi sandangan yang berfungsi untuk memberi vokal i, yaitu wulu. Kita tulis mo suku, kok jelek, kita ulangi, mo disuku, ko. Nah ini kalau dibaca muko, biar ini mati diberi pasangan. Pasangannya apa? To. Bawahnya mukto, supaya berbunyi mukti diberi wulu. Nah wulu ini di atas aksara utama, mukti. Kemudian apalagi
kloso. Berbeda dengan konsonan yang mati di tengah, huruf mati di tengah. Ini huruf kedua sudah mati. Bagaimana caranya? Caranya kita tulis huruf ko dulu, kemudian pasangan lo. Karena apa? Karena ko ini sudah menduduki huruf mati. Kita tulis ko, pasangan lo dan so. Bunyinya bukan kolsos, bukan. Kalau begini bunyinya, ini kan mati, kok, ini lo, klo, so. Itu bukan begini loh ya. Biasanya banyak yang menulis begini. Kalau begini bunyinya kolso. Ini salah. Koso. Yogyakarta. Nah, ini sedikit berbeda. Yogyakarta. Nah, sebenarnya cara menulisnya dengan aksara murda, karena kita masih pemula, kita beraksara Jawa biasa saja. Di sini adakah konsonan yang menduduki huruf mati? Kita tidak ada ya, tapi ini cukup menggunakan layar. Mana lagi? Y ini bukan huruf mati, tetapi menggunakan sandangan pengkal. Cara penulisannya begini: kaling dulu dan aksara yo, kemudian sarung yo dan aksara go dipengkal. Nah, begini. Ini kita ubah para lebih indah. Ini kurang ke bawah. Yogyakarta. Ini harus gandul. Tuh. Jadi Yogyakarta ini bukan yuk. Biasanya umumnya ini di yuk baru pasangan yo. Tidak, tapi menggunakan pengkal. Teman-teman perlu diketahui bahwa untuk pasangan katolo, ketika mendapat sandangan suku, cokro, dan cokro keret, bentuknya menjadi utuh. Ini berikut seperti aksara biasa. Bedanya tempatnya juga berada di bawah aksaranya. Contohnya yaitu pedak turun, to, pet, do, ko. Nah, bukan mati, maka pasangannya yaitu to dengan mendapat sandangan suku. Jadi tonya utuh. Nah, pedak turun. Jadi lampu. Kemudian yaitu turut kucur, to di suku, tuh iu ini, tuh perut. Ya, ini mohon maaf ya karena mepet, teman-teman kita anggap ini garis, garis ya.
urut ko, pasangan ko dan suku. Nah, urut ku, cur. Perbaiki. Ini turut kucur. Ko kurang lo. Gupak lumut. Gupak lumut. Gupak lumut. Gupak itu terkena lumut. Gupak lumut. Langsung tulis saja ya. Go, gu, po, terus pas ko, kan ini mati. Pasangan lo diberi suku. Lumut. To, di, aku. Ya, teman-teman anggap saja ini garis karena iwuh tempat. Teman-teman, itu tadi penjelasan saya, penjelasan sedikit tentang aksara Jawa, yaitu meliputi aksara legena, aksara legeno, pasangan dan sandangan. Nah, tadi kita telah pelajari, kita perhatikan wujud dari aksara Jawa, pasangan dan sandangan, dan kita telah belajar mengaplikasikan aksara Jawa yang polos yaitu legena, kemudian mendapat sandangan dan pasangan. Saya harap video ini dapat bermanfaat untuk para pemirsa, para pelestari budaya Jawa, para pandemen budaya Jawa. Harapan saya jangan kendu, jangan putus asa, masih ada waktu untuk belajar. Semangat terus, semangat terus, giat belajar, semoga bisa. Demikian video tentang edukasi aksara Jawa, belajar aksara Jawa. Semoga bermanfaat. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Salam budaya.